Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah al-aziz jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak pengurus pengajian yang hadir hari ini, Ibu Muslimat Patayat, pengurus Hasanan serta seluruh Hasanan yang hadir pada kesempatan malam ini yang saya banggakan. Ya, singkatnya, kita semua yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari, di malam yang baik dan mulia ini kita bisa hadir bersama yang digagas oleh alumni pengurus Hasanan Pondok Pesantren Al-Mannan, malam yang penuh berkah, yaitu di malam ke-19 Ramadan. Jadi apa yang disampaikan tadi, keluh kesah dari pengurus Hasanan harus dimaklumi. Jadi pengurus Hasanan sebelumnya memang sangat berkeinginan tentang reuni. Sebelum masuk Ramadan itu sudah dirapatkan kegiatan seperti ini, tapi karena berbenturan dengan berbagai macam kegiatan besar, terutama harlah Nahdlatul Ulama, harlah 1 abad NU, ini menjadi fokus kita kemarin. Karena bagaimanapun harlah 1 abad NU ini juga menjadi keinginan terutama dari pribadi pengasuh pondok. Memang cita-cita keinginan dari pengurus pondok supaya ada acara besar, ya, acara besar organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, kegiatan tersebut dilaksanakan di Masbage dan alhamdulillah sukses, ya, sukses dan mendapat apresiasi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kegiatannya menakjubkan, ya, banyak orang yang tidak percaya tentang kesuksesan tersebut. Jadi ini tentunya menjadi kebanggaan semua, ya, sehingga apa yang diinginkan oleh pengurus Hasanan sebenarnya sebelum Ramadan itu belum terlaksana. Dan juga pengasuh pondok melihat gagasan-gagasan penting, ya, karena di sini perlu bicarakan, karena setelah memberikan masukan usulan tentang kegiatan reuni, ada berbagai macam, saya lihat usulannya mengundang PCNU, mengundang organisasi lain. Nah, ini perlu nanti dibicarakan dengan semua pengurus dan stakeholder. Apakah kita siap seperti itu, ya. Pada kesempatan ini ada agenda sedikit. Ingatkan kepada semua bahwa ini bulan suci Ramadan, berangkat dari ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, ini bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, semua kitab-kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini luar biasa Ramadan.
Misalnya suhuf Nabi Ibrahim itu turun di bulan Ramadan pada tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal 1 Ramadan suhuf Ibrahim itu turun, yaitu pada tanggal 1 Ramadan. Kitab yang namanya Taurat turun kepada Nabi Musa pun turun di bulan Ramadan. Itu sekitar pada tanggal 6 Ramadan. Makanya hampir semua kitab suci itu turunnya di bulan suci Ramadan. Nah, jadi pelajaran penting buat sekalian kita adalah, mari pertama Quran yang turun pertama Al-Alaq itu menjadi tonggak awal semua. Ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini cukup Iqra, baca, ini untuk pengembangan intelektual. Ya, akliyah kita. Lanjutannya bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya di sini di samping pembinaan intelektual kita berkembang juga spiritual. Hanya kita ingin keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual itu berjalan sejajar. Jangan hanya kecerdasan intelektual berkembang sementara kecerdasan spiritualnya tidak berkembang. Kita ambil pelajaran di Quran surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra, disuruh membaca, tentunya disuruh punya ilmu. Dan kita di Al-Manhaj sangat mengharapkan ya berbagai macam disiplin. Tadi sampaikan oleh panitia ketua Hasanan, ada musiknya katanya, silakan kembangkan ya. Dan juga kita harapkan ada yang belum, mungkin ini ada sarjana hukum kita ya, sarjana hukum kita. Ada memang sarjana hukum ini Kadus Anjani, mana dia? Ustaz Lutfi. Ada Lutfi. Ini sarjana hukum ya. Jadi harus berbagai macam latar belakang. Kita kurang ini masih ya, karena tidak menutup kemungkinan ke depan akan banyak masalah-masalah hukum. Ya, jadi perlu ada pembelaan-pembelaan. Nantinya pembelaan itu tentunya dari kader-kader Al-Manan. Ya. Kader-kader Al-Manan. Contohnya kemarin kita kan di sini ada masalah, ya. Ada masalah dipermasalahkan, kita tidak ada masalah tapi dipermasalahkan. Tempat ini dulu dipermasalahkan sampai pengadilan ya. Makanya kita suruh orang lain untuk membela ya. Jadi memang perlu ada keahlian-keahlian ya. Jadi bukan hanya dari satu sisi ya, kita harapkan dari berbagai macam sisi itu alumni kita atau Al-Manan punya ya. Makanya di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ya, ini kita kembangkan bersama. Dan yang kedua, di surah yang kedua, ya yuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir. Ini sebuah harapan dalam Al-Qur'an bahwa semua kita punya potensi. Ya, makanya Al-Qur'an ketika turun kepada Nabi, Nabi dikatakan ya yuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Allah yang mengatakan bahwa hai Muhammad, pada diri engkau itu ada kemampuan yang luar biasa yang harus dikembangkan. Ada perintah kum fa'anzir, bangunlah. Nabi disuruh bangun bukan berarti Nabi tidur. Bangun ini artinya kembangkan potensi yang ada itu. Ya, dikembangkan potensi yang ada. Kum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Mudatsir memang secara harfiah berselimut. Ya, bukan orang kedinginan, bukan sebenarnya. Ya. Mana yang jauh di sini adalah kita tidak bisa mengembangkan seluruh bakat-bakat kita itu. Ya, belum terkembangkan bakat-bakat itu. Makanya kum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, kembangkan diri, fa'anzir, dan beri peringatan kemampuan di masing-masing itu. Wa rabbaka fakabbir, terhadap Tuhan silahkan besarkan. Wa siyabaka fatahhir,
dan pakaian itu harus dibersihkan. Artinya di sini niat yang terpenting, thiyabaka fatahhir, dalam sisi dakwah itu memang zahirnya pakaian kita harus bersih gitu ya. Dari sisi batinnya pun itu pengertiannya adalah niat kita harus bersih. Ini dua. Makanya di ayat terakhir Quran turun itu Al-Maidah ayat ketiganya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ini jadi sudah kesempurnaan. Ya, ini walaupun ada berbagai macam pendapat ulama tentang wahyu terakhir, tapi yang termasyhur adalah Quran surah Al-Maidah ayat ketiga ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Para alumni yang bahagia, jadi dalam konteks sekarang ya, saya perlihatkan di Iqra ini, mari kita baca bersama, mari kita perhatikan bersama ya. Iqra, baca suasana yang sekarang. Iqra, membaca yang tertulis dan tertulis. Kita di pondok pesantren Al-Manan ya, ini Iqra-nya, ingatkan ya, yang harus diperhatikan banyak sekali, di antaranya pemikiran dari Al-Manan yang harus diketahui. Pemikiran ya, mudah-mudahan semua alumni mengetahui Al-Manan itu adalah Tuan Guru Abdul Manan. Ya, jadi di sini ada pemikiran-pemikiran yang masih belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh jamaah Al-Manan pun alumni Al-Manan, sering disuarakan. Di antaranya puasa misalnya. Ya, puasa itu kalau dulu kita diajak berbuka itu agak malam. Ya, agak malam dia. Karena menggunakan dasar atimmus syam ilal lail. Ya, maka sering setiap taklim selalu kami sampaikan itu, ya. Selalu disampaikan. Atimmus syam ilal lail, sempurnakan puasamu sampai malam. Al-lail, insyaallah semua alumni tahu tak apa al-lail. Ya, memang ada ilmu baru astronomi itu memang membuat jadwal-jadwal. Ya, membuat jadwal-jadwal. Kita tidak menyalahkan jadwal. Pertanyaannya itu, apakah ada fatwa yang mengharuskan kita mengikutinya? Ya. Ini apakah ada fatwa yang mengharuskan kita mengikutinya? Dan ini juga kadang-kadang menjadi dewa dia, seolah-olah jadwal itu mutlak kebenarannya. Kan sering disampaikan ada sebuah fatwa namanya Lajnah Daimah li Buhuthil Ilmiyah. Ya, itu Lajnah Daimah li Buhuthil Ilmiyah itu fatwa ulama Saudi memang mengatakan siapa-siapa mengatakan jadwal itu benar secara mutlak berarti dia telah mengganti agamanya, persis seperti yang dilakukan oleh pendiri Jamaluddin yaitu Tuan Guru Abdul Manan itu. Dia kalau tidak malam tidak berbuka. Baru benar jadwal itu apabila malam. Orang kan andaikan dia masih siang, sudah jam 6 jadwal pasti dia lakasumtu. Ini belum bisa jalan. Ya, ini masih belum bisa jalan karena adanya, kalau bahasa sekarang kan kalau jalan itu masalah bid'ah, itu hal baru, tidak ada pada masalah. Al-Quran mengatakan atimus syam ilal lail. Hadis namanya Abdullah bin Abi Aufa bercerita pada waktu kami musafir, Nabi merintahkan Padjah turun buatkan takjil. Langsung Nabi mengatakan biadi, dengan tangannya. Apa kata Nabi? Sabda Nabi, idza ghabatis syamsi min hauna. Ya namanya gobat, tenggelam matahari begini bentuknya, dibedakan sama Nabi gobat dengan wajah al-lail, malam.
Baru ketika Nabi menyebut malam, fakat aftara shaim, baru orang yang berpuasa itu berbuka malamnya, bukan gobanya, berdasarkan hadis. Tapi orang tidak bertakan hadis, hanya jadwal. Nah, ini memang harus dikritisi, ya, harus dikritisi. Baru benar jadwal itu apabila sesuai dengan nas Al-Quran dan nas hadis. Kalau tidak sesuai, jelas keliru dia. Boleh jadi kekeliruan itu ada pada jam-jam tangan, ya. Jam-jam tangan itu, maka seringkali waktu mami ngaji depan jamaah itu saya tanya, saya sekarang jam ini. Termasuk sekarang ini kan saya jam sekarang, saya ini jam 10 kurang 5 menit, mungkin berbeda dengan jam semuanya. Ya, berbeda dengan jam-jam semuanya. Ini. Dan saya ceritakan dulu waktu saya berbuka dengan Tanggur Manan, orang tua itu di masjid, ya. Ada orang di sini mengatakan, "Ami, wah jam, apa katanya, buang jam itu. Berusaha agama. Jadi jam ini nyada agama. Kalau kalian mau tahu bahasanya, kan mau tahu aran petang dende kita barat timur kita. Cocalan dan kita kan agak malam dulu, ya. Maka sampai sekarang siapa yang ikuti ya, di masjid itu kita lihat malam baru kita lakasumtu. Kenapa? Karena penting dalam kajian fikih 2 rukun puasa itu, pertama niat, yang kedua menahan diri sejak terbit fajar sampai malam itu. Bahkan ulama fikih mengatakan man aftara zannan guru basyam, katanya. Siapa-siapa berbuka disangkanya sudah tenggelam matahari, ternyata babana khilafu, ternyata salah, batal puasanya. Batal puasanya. Orang mengatakan sudah pas. Ya, ini maksud saya nyampaikan ini masih ini belum jalan, ya. Ya, akan sulit. Ya, karena akan sulit ini. Bahkan hal ini waktu dulu mami pernah sekolah di Mataram itu, mondok di Desa Nagung. Saya langsung, mami itu langsung sholat maghrib di Masjid At-Taqwa Mataram. Kebetulan yang mengisi pengajian di sana Tuan Guru Mustafa Gunung Sari, Mustafa Kapek. Di sana dia, saya dengar itu apa katanya, 2 hal yang saya ingat. Waktu kami dia bahas puasa itu, waktu kami di gubernuran berbuka, ada tuan guru dari Lombok namanya Tuan Guru Manan. Waktu berbuka, dia malam, dia mau buka, langsung mengatakan apa? Malam matahari terbenam sino ngana ndek netau ya Jibril ndek netau tenggelam matahari. Bercerita yang darat kami muni kan, ya, darat kami muni sih. Yang kedua ngana kata nikah, yang nyata nikah sasakna makna nikahnya beronjuk, sesasak beronjuk mana nikah. Waktu kami masih di Mataram, pas maghrib isya beliau ngisi ini yang kedengaran. Sebutnya kuna waktu na berbuka di gubernuran, SSA-nya langsung nolak. Saya ngenang bau sinang kita tenggelam matahari. Jibril dia tahu matahari tenggelam, hanya diperkirakan, ya, diperkirakan ini. Nah ini masih, jangankan orang lain almanan pun dia neman bau masih, ya. Hanya ya lapu apal hadis ta'jil putu ta'khirus sahur, selapu apal, tapi ini seolah Nabi menjelaskan antara berbuka dan makan sahur kan ada bedanya, makanya takjilul putur, ta'khirus sahur. Pemikiran-pemikiran, ya. Demikian juga dengan sahur. Terakhir orang kalau dulu di sini ya 12 selesai ngaji, zikir doa, jam 12:30 merbotnya sudah sahur, jam 1 selesai. Karena kulu wasrabu itu awalnya kulu wasrabu secara fikih kan, orang yang makan sahur sekarang jam 11 bukan namanya sahur, bukan sahur. Jam 11, jam 12, jam setengah 12 bukan sahur. Sahur itu di atas jam 12 baru dinamakan dia sahur.
Itu kulu wasrab. Makanya kaitannya dengan, karena orang sering mami perintirkan orang sekarang makan sahur waktu duha, berbuka waktu asar, bagaimana dia lapar. Sehingga ketika dia tidak lapar, bagaimana dia peduli terhadap orang. Esensi puasa supaya dia merasa lapar, berpikir bagaimana orang yang di sekitarnya itu tidak dapat makan. Begini laparnya. Kan ada orang lapar sekarang, ya, diserahkan hanya menggunakan keterangan mengatakan takhirus sahur, tapi lupa dia kulu wasrabunya, mulai makannya kapan, hattanya diingat, hatta yatabayyana lakumul hayatul abyad minal hayatil aswadi minal fajr. Sampainya diperhatikan, sampainya saja tidak diperhatikan kulu wasrabunya itu, tinggalkan. Mungkin boleh saja orang-orang yang baru belajar puasa ya sedikit-sedikit mau misalnya sekian tidak apa-apa, masih boleh. Tapi kan bagi orang yang sudah benar-benar puasa seharusnya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul hayatul abyad minal hayatil aswadi minal fajr. Ini memang yang hilang, supaya semua alumni tahu ini, ya. Kalau dulu jam 1 sepi di sini tidak ada. Kalau kita sekarang kan jam 4 pun belum makan sahur kan. Nanti tunggu akhir karena terpengaruh bahkan dengan terangan takhirus sahur. Ini pemikiran dari mana? Termasuk di hal lain, ya. Ini kalau ada orang kematian, ada fidyah, ada mut, gitu kan? Kalau lain disamakan fidyah dan mut. Kalau kita lain, mutnya itu ketika ada orang sakit, meninggal, orang tua tahu dia, keluarga tahu dia, sekian hari dia tidak sholat, dibayarkan mutnya. Tapi fidyah ini dihitung sejak balik. Siapa di antara alumni yang waktu balik sampai sekarang yang berani mengatakan tidak pernah tidak sholat? Siapa coba? Pasti kalau dia masih kecil, belum balik, tidak sholat, tidak masalah, belum dosa. Kalau dia berbuat baik, pahalanya ke orang tuanya. Tapi kalau dia kecil ini, kalau dia berbuat baik ke orang tuanya, kalau dia berdosa, tidak ada dosanya. Tapi kalau sudah ukuran balik, tanggung sendiri. Siapa di antara semua ini sampai sekarang yang merasa tidak pernah tidak sholat? Pasti ada yang tidak pernah sholat. Hutang kepada Allah. Pasti juga pernah batal puasa, hutang kepada Allah. Masa ada dibayar? Ini dihitung dia. Ini yang sebagai amaliyah, ya, amaliyah di Pondok Al-Manan itu. Dari dulu suruh fidyah, ya, difidyahkan. Dia fidyah itu adalah apa? Kalau dia misalnya usianya 60 tahun, kalau dia perempuan dikurangi 9, itu nanti dihitung. Siapa itu di antara itu ikhtiatnya, tidak pernah sholatnya. Tapi kalau mutnya itu sudah diketahui lah keluarga, dia tidak sholat 2 bulan, tinggal dihitung. Tahu dia itu 2 bulan. Tapi kalau fidyah ini sejak dia balik, namanya manusia, mungkin pernah ada puasa. Kan sering ngambil cerita itu kan, sekarang lebih hebat anak-anak sekarang timbang saya dulu. Mami itu dulu kelas 5 MI masih bolong-bolong puasanya, masih itu, tapi belum balik, ya, baru sadar ketika mami dulu manjat pohon, itu namanya lonjot nih. Nah, pas orang Jumatan kita naik di pohon jawat itu, tiba-tiba ranting-ranting kecil kita jatuh. Nah, di sini kita ini ternyata teguran dari Allah. Di sana kita sadar ternyata, di sana mulai kita full puasanya. Tapi belum balik, ya. Mungkin di antara semuanya waktu belum balik, waktu sudah balik masih muda-muda sekali, ya yakin pasti ada yang tidak puasa, sholat juga.
Nah ini makanya di sini diterapkan itu fidyah. Ada fidyahnya. Kalau dulu al-maghfurat Tuhan guru maghfurat semuanya itu dia katakan kepada ketuanya, kalau Bapak tahu silakan kerjakan, tapi kalau fidyah enggak tahu, nanti saya yang kerjakan. Itu makanya di sana kan kalau orang kadang-kadang orang pakai sholat saja boleh jadi kan, lihat kalau orang fidyah terima bayaran fidyah sembahyang itu kiparat sumpah, kiparat nazar, kiparat zihar, kiparat jima bulan puasa. Kalau hanya sholat tidak ada kiparat sumpah. Mungkin dia pernah bernazar, ya mungkin dia pernah bernazar. Kita kadang bernazar kalau sakit, kalau saya sehat saya begini, pas sehat lupa dia hutangnya kepada Allah. Makanya kiparat sumpah, kiparat nazar, kiparat zihar, kiparat jima bulan puasa. Boleh jadi kadang-kadang orang saking nganutnya mau kawin 3 hari mau puasa dia kawin. Nah ini siapa yang tahu dia berdua di kamarnya itu? Mungkin dia malu cerita, saya sama istri saya begini. Kan kiparat itu, kiparat jima bulan puasa, ya. Kalau hanya sholat, mana kiparat sumpahnya, kiparat nazar. Sering orang bersumpah kadang-kadang kan. Ini hebatnya, ya. Ini hebatnya ditinggalkan di pondok pesantren Al-Manan. Tapi ini yang kadang-kadang banyak masih, jangan orang lain ya, jangankan orang lain, kadang-kadang di sekitar jemaah Al-Manan pun masih dia belum memahami pikiran-pikiran. Ya termasuk alhamdulillah ya para alumni. Jadi termasuk mami itu sering dengan orang tua dulu, ya termasuk ada yang haji disuruh zakat tambangnya. Ada orang haji keluarkan zakat tambangnya kan. Sekarang dilakukan oleh dulu Bupati Lombok Timur Ali BD itu setiap ada berhaji mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau dulu orang tua itu setiap ada yang berhaji mana zakat tambang haji dikeluarkan zakatnya, ya berhitung-hitung dia langsung kadang-kadang dikasih orang nanti langsung dikatakan sedekahin dia kena dia pergi haji. Itu pun dilakukan sekarang oleh pemerintah. Setiap yang berhaji itu sudah ada zakatnya. Dan banyak hal lagi, masih luwe walaupun alumni Al-Manan dia nemano pikiran-pikiran daripada pendiri Al-Manan. Makanya penting ya ini. Dan hal lain ya juga penting di sini para alumni ke depan Iqra, baca sebentar ya, baca mau ini Iqra kalian baca tahun 2024 ada pemilihan. Itu masing-masing pondok taruhlah Pancor punya partai sendiri, baca dia Perindo. Kan? Anjani punya partai sendiri namanya Gerindra. Itu perjuangan, kita juga punya. Nah, di sini ya menjadi tantangan berat. Ya, makanya upaya-upaya kita itu mudah-mudahan ke depan itu bisa seperti tahun kemarin, semuanya bisa berhasil. Itu tentunya dari semua sebagai timnya, orang bisa punya Gerindra, orang bisa punya Perindo, kita kan punya PKB. Ini harus diperjuangkan. Manfaatnya apa? Termasuk tempat ini kan hasil PKB. Ini awalnya ini Gor ini hasil PKB, ini Menteri PKB Imam Nahrawi. Di lain juga begitu, banyak hal kita ambil manfaatnya. Ini juga harus dibaca oleh semua. Ya, kita harus baca. Karena ingatkan bahwa di Al-Manan itu kan ada 5 hal. Salah satunya mengikuti pemerintah. Pemerintah itu sudah menetapkan 5 tahun sekali ada pemilihan. Pileg ya kita harus ikuti karena kita mengikuti pemerintah. Makanya harapan saya kepada semuanya ya kalian ini menjadi penggerak. Nanti kita lihat, saya katakan kalau kita dapat nanti mati tetap kita bersatu. Kalau gagal berarti perlu kita evaluasi. Itu perlu kita evaluasi. Ada hal yang tidak beres. Ya, ada hal yang tidak beres di dalam itu harus kita. Nah ini juga harus dibaca oleh semua para alumni. Saya harapkan ya semua jangan nanti menganggap dirinya lebih bisa, lebih hafal. Lihat
manfaatnya dulu. Karena milih orang itu kan datu kita manfaatnya. Kalau sudah ini kan ada manfaatnya. Nah, itu ya. Saya berharap seperti itu kepada semua alumni, karena sebentar lagi ada pesta demokrasi namanya, masing-masing sudah punya kendaraannya, kita juga punya. Ya saya berharap ya kepada semua satu arah. Ya, satu, jangan-jangan kedengaran nanti si Behaki lain dia, Ustadz Lukman lain dia. Ini kan bahaya ini. Nanti kalau sudah BHQ lain, apa katanya? BHQ saja yang ketua Hasanah begini, apalagi kita, nanti bahaya dia. Ini bahaya. Harga mati itu, ya. Jadi ini tujuan, niatkan dulu. Seperti tadi itu niatnya itu untuk apa ya? Niatnya itu ini untuk kemaslahatan. Ini manfaatnya, ya, manfaatnya selama kita di KB itu ya, pemirsa siapa berpolitik itu. Ya, kalau enggak semuanya, kalau enggak berpolitik, politik sebenarnya, ya, enggak kita masuk, ikut juga ya itu, lebih baik ikut, gitu, ya, pasti itu. Nah ini supaya semua alumni bisa memahami hal ini. Saya kira ini yang disampaikan. Sekali lagi, tadi apa yang disampaikan oleh ketuanya, ini. Tadi ada beberapa juga komplain alumni mengatakan kenapa saya tidak dapat undangan. Ya, kemungkinan karena WA-nya terbatas. Saya bilang itu kan WA, tidak salah ya, tidak ada undangan. Ada alumni merasa tidak diundang juga, gitu ya. Makanya tidak hadir. Kita juga tidak tahu apakah kita kurang ahli di IT itu sedikit ya, apakah WA itu khususkan atau di semua. Gitu. Ada yang mengatakan saya kan alumni Alman, tapi kenapa tidak diundang? Ya termasuk guru-guru TK-nya itu banyak mengatakan kenapa tidak diundang, itu kan? Makanya perlu ini diklarifikasi ya, supaya apa namanya, jangan karena ketidakhadiran itu dikira teman-temannya tidak ada minat untuk hadir. Kadang-kadang tidak menerima undangan itu. Itu. Saya kira ini ya yang bisa disampaikan. Mungkin nanti di diskusi kalau ada kesempatannya, diskusi mungkin nanti apa yang itu lebih banyak kita akan diskusikan. Sebenarnya ini kesempatan ya, dan mungkin saya berharap nanti para alumni nanti bisa membuat semacam program kerja lah dulu ya. Program kerjanya silahkan nanti sewaktu tempat bisa disusun. Soalnya saya bingung kemarin waktu ketuanya mengatakan kita mengadakan ini, saya terima tapi tadi karena ada harlah NU saat itu, kita ingin berhak sukses. Bahkan kita juga merencanakan kemarin di akhir Sa'ban itu pengajian penutup sebenarnya, itu pun tidak kita lakukan ya, karena kepepet waktu itu, karena mungkin tidak terancang itu. Makanya ke depan kita berharap silakan nanti masing-masing cabang itu memusyawarahkan membuat program kerja gitu. Kalau setahun itu berapa kali pertemuan seperti ini gitu kan. Nanti kalau dievaluasi nih, kalau memang jarang hadir apa penyebabnya tidak hadir gitu, biar tidak saling menyalahkan gitu kan. Nanti dievaluasi, mungkin karena waktunya bisa diatur itu kan. Kalau tempatnya sudah bagus itu ya, memang tadi di bawah dengan Pak Mahsur juga mengatakan demikian. Kalau yang pertama agak banyak, kalau sekarang agak kurang ya, memang sudah diprediksi itu karena memang puas. Demikian juga saya tambahkan waktu ngundang juga di Jamaluddin Almanan itu ya, ada acara juga di sana, tapi itu juga yang menjadi keraguan apakah bisa banyak atau tidak. Soalnya puasanya kan orang cepat ngantuk gitu kan, lelah soalnya. Nah itu, ini juga menjadi evaluasi nanti, karena ada kegiatan juga di Jamaluddin Almanan itu ada kumpul katanya. Itu kadang-kadang orang tidak pernah melaksanakan, jika semudah itu bisa kumpul banyak gitu. Ya, jadi harus benar-benar ya, harus benar-benar mantap gitu ya ini. Jadi saya harapkan ya kedepannya yang mana BHQ ya ketuanya, nanti silakan di
dirancang gitu ya, buat program kerjanya supaya tadi disampaikan jangan pas dibutuhkan hadir gitu, jangan seperti itu. Memang terus terang Mami juga begitu ke NU itu, jangan waktu-waktu pemilihan dia baru hidup penuhnya, baru ansornya, kalau selesai pemilihan sepi dia, tidak usah. Dekat-dekat pilgub baru rame, dekat-dekat pilres hidup muslimatnya, hidup ansornya, selesai sepi dia. Nah, ini tidak kita inginkan. Memang harus bukan karena itulah ya, bukan karena itu, tapi supaya semua bisa silaturahmi seperti itu yang kita harapkan ya. Dan terus terang tahun ini menjadi kebanggaan di pondok ya. Jadi ada alumni Lirboyo itu sudah menyusun kitab Nahu ya, itu kita kanankan ya, sudah kita kasih pengantar, itu disusun nanti diperbaiki gitu ya. Itu sama teman-teman Lirboyo, itu dari beberapa literatur itu menjadi murojinya saya baca ya, bagus. Makanya ke depan itu nanti menjadi ilmu alat diperkenalkan. Itu karya, itu namanya hasil dari para alumni lah di bidang ilmu alat, ilmu nahunya. Mungkin nanti dari Situbondo atau dari Jombang, Sahdan kan bisa itu ya. Ini kan dari Lirboyo sudah saya baca, makanya sudah dikasih pengantar ya. Mungkin nanti sambil diperbaiki terus, itu paling tidak sudah ada semacam lah gitu kan, mau menelurkan karangan-karangan semacam itu, walaupun masih gitu ya. Jadi bukan hanya nahu, kita harapkan nanti ilmu-ilmu lain. Memang terus terang secara pribadi Mami itu ingin sekali sebenarnya membaca catatan seperti itu, membuat tulisan, tapi mungkin karena waktu gitu. Dulu waktu ada Wahabi itu sangat berkeinginan itu ya, sangat berkeinginan supaya adalah nanti semacam tulisan-tulisan untuk bisa menjawab seperti itu dari berbagai macam itu. Tapi alhamdulillah ternyata anak alumni Lirboyo sudah mendahului, walaupun sederhana kami mendukung dari pondok ya. Dan kami juga di pondok nanti insyaallah tahun ajaran baru itu menjadi literasi yang digunakan nanti di ilmu nahunya itu di awal ya. Mudah-mudahan nanti langkah awal untuk seterusnya nanti para alumni ataupun yang masih belajar di pondok-pondok luar itu bisa nanti menyusun seperti itu. Saya kira ini yang saya disampaikan, nanti di diskusi kalau ada lebih banyak juga disampaikan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila sabil manan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.